Rahayu, 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 teguh, rahayu. Hayu hamamayu, hayu ning bawono, semesta menyusui kita. Kali ini saya masih mensikapi persoalan pandemi COVID-19 ini. Eh, Sekali lagi saya tegaskan bahwa informasi-informasi yang menyebar di media massa ini terlalu simpang siur, dan kemungkinan untuk ke depan pemerintah perlu menetapkan eh, semacam eh, kurikulum di sekolah-sekolah yang membahas mengenai mikroorganisme sebagai pendidikan dasar, karena di masyarakat kita itu masih sangat minim pengetahuan mengenai mikroorganisme, dan ini juga membuat salah satu faktor yang membuat carut marut informasi, kemudian membuat ketegangan di sosial masyarakat. Walaupun di dunia biologi virus masih menjadi bahan perdebatan, ada sebagian yang menggolongkan ke dalam mikroorganisme, tapi masih sebagiannya lagi tetap berpegang pada prinsip dasar bahwa virus itu hanyalah partikel benda yang unik. Dia mampu mengcopy dirinya dengan menggunakan metabolisme dari mikroorganisme lain, dan virus tidak mampu mengembangkan dirinya atau mengcopy dirinya tanpa adanya induk semang. Dan karakteristik dari virus sendiri akan berbeda-beda ketika dia di tempat iklim yang berbeda, kemudian di budaya inangnya berbeda, budaya makannya, maka virus ini akan berbeda-beda. Berbicara mengenai COVID-19, saya yakin di Indonesia ini sudah bermutasi gen menjadi banyak varian dari karakter, karena masyarakat kita itu banyak budaya, kemudian iklim dari setiap daerahnya berbeda-beda. Mungkin untuk masyarakat bisa mensikapi kondisi ini dengan banyak membaca, banyak mencari referensi mengenai apa sih sebenarnya virus, karena di masyarakat kebanyakan masih banyak yang beranggapan bahwa virus itu seperti makhluk hidup atau seperti binatang, yang sebenarnya virus itu bukan bakteri atau mungkin juga bukan dia bukan binatang mikro, kuman. Nah, ini ada sedikit yang mungkin akan saya jadikan sebagai pembelaan dari pemikiran saya, karena saya bukan virolog, saya bukan ahli biologi, tapi saya hanya orang yang senang membaca. Dan virus COVID ini sebenarnya ada ratusan jenis, itu sudah banyak ditulis di karya-karya sastra sebelumnya. Hanya beberapa jenis saja yang tergolong ganas. Tapi untuk COVID-19 ini sebenarnya ini virus yang lemah.
Baik, saya akan ini saya masih berpegang prinsip bahwa virus itu hanyalah partikel benda. Jadi ini bukan makhluk hidup. Jadi yang bilang bahwa virus ini bisa dimatikan, ya saya pikir itu lucu. Karena benda tidak bisa dibunuh. Virus hanya bisa dipasifkan atau diaktifkan. Dan untuk aktif dia membutuhkan metabolisme dari bakteri. Baik, kalau dikira saya ngawur berbicara akan saya bacakan. Nah, ini saya di buku ajar mikroorganisme veterinary. Nah, ini. Nah, jadi ini sedikit gambaran bahwa virus itu butuh metabolisme dari mikroorganisme lain untuk mengkopi dirinya. Akan saya bacakan traduksi virus fake menginfeksi DNA-nya. DNA virus berintegrasi dengan DNA kromosom bakteri dan mengendalikan metabolisme bakteri untuk kepentingan perbanyakan virus. Jadi di sini tidak dikatakan berkembang biak, tapi perbanyakan. Yang artinya ini virus itu hanya mengkopi dirinya. Dia tidak berkembang biak. Jadi menurut hemat saya teknik-teknik penanganan pandemi ini kurang tepat. Seperti halnya PSBB ini sangat tidak relevan karena virus tidak bisa dihilangkan dari inang. Ketika orang sudah terpapar virus, kemudian dia sudah membuat antibodi tersendiri, kemudian dia sudah sembuh, bukan berarti dia tidak bisa memaparkan ke orang yang sedang mengalami down imun tubuhnya. Yang artinya ini nanti ketika dia setelah diisolasi kemudian keluar, dia masih bisa menularkan. Terus mau sampai kapan PSBB ini akan dilakukan? Saya rasa pemerintah perlu mengambil tindakan tegas bahwa para ilmuwan Indonesia atau mungkin para ahli-ahli virus atau virolog Indonesia ini harus segera melakukan riset sendiri, tidak mengikuti hasil riset dari negara-negara lain. Kembali saya katakan bahwa virus akan berbeda karakter ketika berada di iklim yang berbeda. Ini artinya kita tidak bisa melakukan penanganan dengan sama dengan negara-negara lain. Akan saya ambil contoh seperti virus salmonella. Di Indonesia virus salmonella tidak berbahaya sama sekali, tapi di Eropa ini sangat mematikan. Atau mungkin kita akan bicara virus TBC. Di Indonesia itu banyak yang sembuh. Atau mungkin virus ini malaria. Di Indonesia banyak yang sembuh. Tapi di Eropa ini sangat mengancam. Makanya kita tidak bisa menyamakan pola-pola penanganan di Indonesia dengan penanganan di negara lain. Karena kita beda iklim, beda budaya, terutama di dalam budaya makanan manusianya kita sangat berbeda dengan negara-negara lain. Kenapa kita mesti mengambil langkah lain? Karena pandemi ini akan berefek ke semua lini, baik sektor ekonomi, sektor sosial, kemudian
sektor-sektor yang lain, bahkan mungkin sampai ke sektor pendidikan sendiri pun akan terkena imbasnya. Bagaimana mungkin kita akan efektif belajar dengan online, sementara belajar yang langsung aja kurang efektif dalam penyerapan keilmuannya. Kita mesti segera untuk menyudahi kepanikan ini. Saya akan sedikit mengutip pernyataan dari Ibnu Sina bahwa ketakutan adalah bagian dari penyakit. Ketenangan akan menjadi bagian dari obat, dan keberanian adalah langkah penyembuhan. Jadi untuk saat ini kita perlu untuk tetap tenang, kemudian kita berani. Yang artinya melawan COVID itu tidak dengan sembunyi atau menghindari, tapi kita harus menghadapi kemudian mempelajari karakteristiknya. Ini konyol sudah. Baik, terima kasih. Semoga berguna untuk kita semua. Tetap jaga kesadaran dan kita tidak perlu panik. Saya berani menjamin 100% bahwa virus COVID-19 hanyalah virus yang lemah, dan saya siap untuk ditanam COVID-19 jika memang harus dibuktikan seperti itu. Dengan catatan penanaman virus COVID-19 ke dalam tubuh saya harus dilakukan secara legal dan disiarkan secara langsung oleh seluruh stasiun televisi di Indonesia agar seluruh masyarakat di Indonesia tahu kebenaran tentang COVID-19. Terima kasih. Rahayu, rahayu, rahayu teguh rahayu. Hayu hamamayu hayuning bawono, semesta menyusui kita.